Culik negara. Oh, diculik. Diculik negara. Bahkan. Diamankan sama negara, iya. Pas keluar itu gila, aku ngerasa jadi nabi ya. Aku itu tuh menemukan manuver politik, pengen menumbangkan rezim dengan berkoalisi dengan kelompok Islam radikal dengan modal berbisnis ganja dari pasar internasional. Seperti itu. Gila. Jadi Oke, balik lagi di Ngobrol Bareng Seniman. Kali ini sudah yang episode ke-8. Nah, ini ketemu teman lama. Oh, banget aku terakhir ketemu 2017. Zinfest. ya mungkin Apa setelah masih ada ya? setelah Zinfest kamu kan jadi kader partai itu kan? Anjir. Iya kan? Iya. Ibu di partai kan? Iya. Jadi lama nggak ketemu. Dan setelah sekian lama nggak ketemu, ini Mas Julian Sadam ngeluarin buku 10. Ini sih menarik ya. Aku belum baca, baru beli ini tadi karena belum pesan sebelumnya, baru beli masih bungkusan. Nanti aku baca. Nanti mungkin singkat aja nanti cerita tentang apa sih 10 ini di sini. Nah, selama ini menghilang kemana, Mas? Menghilang kemana? Culik negara. Oh, diculik. Diculik negara. Bahasan. Diamankan sama Diamankan. negara, iya. Setahun, baru 2019 kembali lagi ke dunia penjara yang sesungguhnya, penjara yang lebih luas. Aku bingung sebenarnya, sampean ini ya musik iya, di Black Rock Dog juga. Terus di dunia rupa ya iya juga. Banyak desain-desain juga kan. Sibuk desain-desain juga kan. Nah, ini kayak karya-karya ini. Kolase. Kolase, kan? Iya, namanya kolase. Kolase digital. Kolase. Ya bingungnya di mana? Ya bingung iki nyebutnya sebagai apa? Mas Julian Sadam. Iya. Yo penulis iyo, yo seni rupa, yo musik. Lebih enaknya disebut sebagai apa? Apa ya? Lebih enak disebut sebagai kera bodoh yang selalu mencari-cari sesuatu. Ya karena Cuma sebenarnya kita berkesenian itu kan kayak nulis atau bikin desain-desain, gambar, musik termasuk itu kan sebenarnya salah satu anekdot untuk kita berlari dari semua kepalsuan yang ditawarkan masyarakat hierarkis dan kapitalistis hari ini. Iya kan? Iya. Benar. Ya, berupa luapan kemuakan kita akan mungkin cetak biru rutinitas yang monoton, klise dan banal kan. Jadi kebanyakan kita tuangkan ke seni. Sejak kapan terus akhirnya beralih ke nulis? Sebenarnya nulis udah dari 2012, 2013 dulu. Sama juga ya? Dulu tugas-tugas kampus. Aku kan kebetulan di jurnalistik kan, komunikasi. Makanya di Jadi- website, di webnya kok isinya ya kayak ya semacam jurnalis. Iya, jadi sejak itu nulis terus 2013 temen ngajak bikin zin itu pertama kali aku kenal zin. Ya udah kita nulis bikin zin, nulis konten di zin terus karena itu tadi nyoba nulis ke media-media juga nggak pernah lolos redaksi. Iya. Jadi saluran kita ya nerbitin sendiri, Bikin produksi sendiri. sendiri, sebarkan sendiri ya, sendiri, bikin ya, zin waktu itu. Baru mulai nyusun buku ini dari 2018 baru kepikiran nyusun buku karena tulisanku selama masa kelam, masa kelam cukup banyak dan pengen terbit dari buku gitu. Aku baca juga di postingannya Mas Edre, salah satu teman juga. Di mana sebenarnya sebelumnya bukan rencana ini nulis buku ini, semacam nulis apa ya? Catatan Zin Ublem. Ya, Zin Ublem. Nah, iya, itu.
Terus kemudian sempat berhenti. karena timnya sibuk, mungkin nggak ada waktu buat iya. nge-layout karena keterbatasan di tempatku waktu itu kan. Mm-mm. Terbatasan apa, alat, laptop dan lain sebagainya. Ya, 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 Nggak ada akses buat ke situ, nggak bisa nge-layout sendiri. Terus stop belum itu sampai edisi pertama toh. Mm-mm. Tapi aku tetap nulis Mm-mm. notebook di Notebook. Terus notebook atau ini? notebooknya nih segini banyaknya ini. Oh. Iya, 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 iya. 15 notebook. Terus ini apa bungkus rokok itu? Ya, kerenjeng Keranjang rokok. rokok itu. Ada juga nggak? kok, tak Masih- simpen kok. Masih disimpan nih. Iya, nggak tahu tapi di mana lagi. Dapat dari mana kayak gitu? Ya di tempat terkurung tadi banyak bungkus rokok. Nyampah. Nyampah. Asik ini tadi ya. Dari bungkus rokok jadikan tulisan, dikumpulin, terus jadikan satu buku ini. Masuk. Nah, 1-0 ini tentang apa, Mas? Sebenarnya ungkapan kemuakan, kemarahan, kerinduan, naik turunnya kesadaran mental. Aku selama menjalani masa kelam di bilik kengerian ya kalau katanya Idri, di bilik kengerian. Ya itu. Jadi sisi lain penjara itu kayak Iya. gimana, terus gimana orang-orang yang nggak beruntung di sana itu diperlakukan dan lain sebagainya. Dan beberapa juga banyak yang membahas tentang problematika masalah ganja sendiri secara Iya, universal ataupun secara domestik di sistem hukum negara kita sendiri. Ya. Kalau di penjara, Gitu sih. obrolannya apa antar itu orang yang di dalam itu? Sebenarnya. Karena kan nggak pernah juga penasaran mungkin banyak. Apa ya, basa-basi aja sebenarnya. Dan ujung-ujungnya memancing hadirnya sesuatu yang bisa meringankan tingkat depresi kita masing-masing, entah itu Iya. dalam rupa obat atau Waduh. Iya sampai sempat gila juga. iya, tapi ya banyak juga sih teman-teman di dalam sana yang masih bertahan dengan terkadang harus melawan akal sehatnya sendiri dengan nulis, gambar, lukis, banyak. Iya. Bermusik juga ada program di sana kan, kayak program pembinaan untuk musik, desain dan lain sebagainya. Cuma nggak semua orang bisa beruntung untuk mendapatkan fasilitas itu. Dari banyaknya, dari 3.000 jiwa laki-laki di sana kan, 3.000 lebih. Itu di mana? Sampai Aku di Malang waktu itu. di Malang. Kemudian itu berapa bulan di situ? Vonis 1 tahun 4 bulan. Ah, Vonis 1 tahun 4 bulan, terus dapat cuti bersyarat kan, jadi jalani 10 bulan. Keluar rehab lagi di Surabaya sini. sempet sampai ke rumah sakit jiwa juga. Iya. Pas keluar itu gila, aku ngerasa jadi nabi ya. Gila. Kayak gimana ya? Kok bisa ngerasa sampai jadi nabi? Ngerasa jadi nabi ya. Aku waktu itu berpikiran, ada kok di buku ini aku tulis juga. Kadang dari tulisan-tulisanku itu aku juga baca, nggak nyangka aku kok bisa aku nulis seperti ini, sebrutal ini. Aku waktu itu menemukan manuver politik, pengen menumbangkan rezim dengan berkoalisi dengan kelompok Islam radikal, dengan dengan modal berbisnis ganja dari pasar internasional. Seperti itu. Gila. Jadi pikiranku Gak kayak nyampe. gitu. Waktu itu. Waktu itu beneran pikiranku kayak gitu. Terus pas keluar lapas, brutal aku udah. Semua orang aku teriak-teriakin, aku goblok-goblokin. Kalian semua adalah korban dari sistem yang menindas dan lain sebagainya. Orang-orang di lapas, petugas-petugas di lapas. Terus orang tua aku sendiri waktu itu, sampai teman-temanku juga. Terus sampai akhirnya dirujuk ke rumah sakit jiwa itu. RSAL sih waktu itu. RSAL Poli Jiwa. Terus dari RSAL nggak nutut, pindah ke Menur. Pindah ke Menur, habis itu direhabin panti rehab spiritual gitu di Semampir sini Surabaya. Tapi setelah keluar gini akhirnya tahu nggak
mana yang temen beneran, mana yang hanya butuh saat dibutuhkan. Ya gimana sih? Aku sih orangnya santai ya, santai. Berteman juga berteman secukupnya, maksudnya. Ya tapi penjara banyak memberikan pelajaran sih, terutama untuk menandai mana kawan mana lawan dan lain sebagainya. Tapi so far aku nyantai aja, santai aja. Nggak santai. Kalau kata orang bijak, tertawa dengan banyak orang tapi jangan percaya siapapun. Benar, benar. Iya gitu. Iya benar. Tertawalah dengan banyak orang tapi jangan percaya siapapun. Semenjak polisi menggerebek kamarnya dan menemukan beberapa gram ganja kering, Rocky merasa dipercundangi 2 kali oleh sistem. Membusuk dalam penjara, negara di dalam negara. Negara kecil dengan sistem politik, ekonomi, dan dinamika sosial sendiri. Ini maksudnya gimana? Jadi di buku ini ini kan sebenarnya cerita aku, tapi aku menciptakan tokoh baru. Tokoh Aku baru. menceritakannya lewat sudut pandang orang ketiga. Ya. Aku menciptakan tokoh baru. Rocky itu namanya. Rocky Grang. Namanya Rocky Grang. Waduh. Ini nggak menyinggung ini. Enggak. Oh enggak. Rocky Grang. Karena adalah alasan lain. Apa? Salah satu dibalik pemilihan mungkin salah nama satu referensinya itu. Si tokoh itu yang Raffi Nasi. Iya, karena beberapa pemikirannya juga aku cukup ngikuti ya, ngikuti tulisan-tulisannya juga. Terakhir di pengantarnya buku Suara Rakyat Suara Tuhan itu, Ya. banyak diksi-diksi yang memukul. Memang Ya, ini ya saya sampai ciptakan. aktif bergerak kayak semacam aktivis gitu. Siapa? Sampean sendiri. Aku kalau disebut aktivis sih enggak, lebih ke survivor ya. Survivor. Iya, Iya. bertahan hidup. Setelah keluar dari segala macam hal-hal yang sebelumnya itu, respon dari teman-teman sekitar, keluarga itu bagaimana? Bentuk dukungan atau Kalau teman-teman sih sampai sekarang ya masih intens berhubungan juga. Iya. Apalagi di bandku kan, ya di band sama anak-anak di skena. Kadang cuma aku banyak nama-nama yang aku lupa. Harus inget lagi kalau ketemu. tapi masih ingat ya aku ya. Eling. Kalau teman-teman sing ikut kaderisasi partai aku pasti ingat. Aku pasti ingat. Sudah nggak boleh aku mas sekarang mas. Nggak boleh aku. Kalau keluarga ya, namanya keluarga support selalu. Yeah. Apa yang aku lakukan, apalagi aku sekarang udah istilahnya hidup sendiri ya, lepas dari orang tua setelah nikah. Ya keluargaku yang paling deket ya istriku ini, Yeah. support ya terus selalu. Tapi aku kaget sih memang. Apa? Keluar tiba-tiba nggak lama nikah. Wih, gila. Nggak lama, iya. Nggak lama kan? Setengah tahun, Langsung nikah. 6 bulan, 7 bulanan setelah keluar nikah. Ya karena udah nggak nemuin alasan buat nggak menikah. Iya. Itu aku mutusin nikah. Kalau sekarang sedang sibuk nulis ya, fokus nulis ya mungkin. Di blognya juga aktif banget lah. Aku tadi baca kan. Banyak tulisan-tulisan. Ini kayak jurnalis banget ini. Tapi tulisan-tulisannya merespon ke apa yang ada di sekitar sih aku baca. Yang Kayak mana kamu baca? Kayak misalkan ini soal apa yang di Mutiara Regency Oh itu. iya, Mutiara City itu. Mutiara City Oh, itu. Nah, semacam kayak gitu-gitu kan. Ya jurnalisme tandingan. Iya, iya. Mana berita-berita yang nggak pernah diangkat sama media-media konvensional, berusaha aku fokusnya ke situ sebagai jurnalisme tandingan. Lalu dengan adanya buku 10 ini, sebenarnya apa harapannya sampai ini? Seketika orang setelah membaca ini. Harapannya gini, kamu bakal bisa
mengetahui bagaimana kehidupan penjara tanpa kamu harus masuk ke penjara. Ini benar-benar ada di sini semua ya? Iya, kebanyakan itu gitu isinya. Iya kan? Iya, iya, iya. Kadang penasaran kan. Aku jujur sebelum masuk penjara itu, aku tahu band namanya Gundala Waru. Malang, band punk Malang. Nah, di situ aku penasaran. Gimana sih dalamnya Lok Waru ini? Penjara itu sebenarnya gimana sih? Lah kok 5 tahun kemudian aku Masuk ke sana. masuk. Oh, kok gini ya. Jadi setelah baca buku ini paling enggak kamu bakal mengetahui gimana garis besarnya kehidupan di penjara tanpa kamu harus masuk di penjara. Mantap ini kayaknya. Nanti perlu dibaca ini. Enggak yuk, bedah buku ya lah, iso. Boleh ini, boleh. Boleh. Masa Aku ini? bakal seneng lah. Ya, masa ini. Bentar. Malam ini, malam ini ada ini Jatim Art Forum Sastra Di mana? di art centernya Dewan Kesenian Sidoarjo. Oh iya tah. Malam ini. Oh iya. Tanggal 6 kan nih? Tanggal 6. Ya, benar. Malam ini. Tuan rumah Sidoarjo kebetulan. Ya nanti lah kalau memang mampir. Satu untuk Tuhan yang menciptakan tanaman ganja, kosong untuk kita yang tidak mengerti apa-apa. Maknanya pasti ada sesuatu nih. Sebenarnya milih judul 10 itu ketemunya pas aku di rehabilitasi. Itu kan disuruh sholat terus. Sehari 132 rakaat. Wajib. Sunnah. Sama sunah-sunahnya. Sunnah-sunnahnya juga iya. Sholat fajar lah, sholat birrul walidain, tahajud, wajib setiap hari. Nah, di situ aku nemuin semacam apa ya, pencerahan sih, pencerahan. Ya, aku ini cuma insan yang sebenarnya nggak mengerti apa-apa, dan orang-orang juga sebenarnya sama seperti itu, cuma mereka nggak menyadari itu gitu. Ya. Makanya terpikirkan judul 10 ini. Masih kaget aku, benar-benar kaget ketika nulis juga ternyata. 10. Oh, bagi nanti yang nonton lah, perlu dibeli ini buku ini, memang. Ya kalian tahu. Terus sampai utang negara lunas. Iya. Kalau utang negara belum lunas, nggak bakal habis buku ini. Iya benar. Masuk. Ide. Oke, 10. Tentang kehidupan penjara pokoknya bisa dibeli lah. Iya. Nanti tak kasih di deskripsi nomornya juga pemesanan. Lalu setelah ini pengennya ngapain? Pengennya menjadi ayah yang bertanggung jawab dan bijak. Istriku lagi hamil kebetulan, dia 6 bulan. Alhamdulillah. Pengennya ya jalani hidup dengan nggak banyak melihat ke atas, tapi lihat peka sama sekitar gitu aja sih. Tetap menulis. Oh Pak, ya terus, karena itu seperti aku bilang tadi, anekdot kan untuk berlari dari semua kepalsuan yang ditawarkan dunia hari ini. Nulis tetap, ben-benan juga. Ben-benan juga, sumber penghidupan. Job ben-benan berapa sekali panggung? Tergantung yang jenis ngadain. acaranya. Iya, jenis acara ya. Biasanya kalau anak-anak kolektif kan kita juga main aja. Pokoknya ada waktu. Ini yang tak pikir ketika aku gak acara mau ngajak teman-teman dari Black Rock tuh ya sungkan juga. Wah, Gak mau apa-apa. bayar berapa ini? Gak apa-apa. Cuma kalau misalnya jenis acaranya ada yang nunggangi, Bersponsor gitu. ada yang sponsori, mungkin bisa diarahkan, nanti diarahkan sama road manajernya itu, Hasan itu. Cuma kalau acara-acara kolektif kita biasanya ada waktu, ayo feeling meluapkan kemuakan atas rutinitas yang monoton. Ayo, ya nantilah perlu di Onanifest 2021. Bisa. Main. Ini perlu dibedahin nanti tak carikan, ada teman-teman malam puisi Sidoarjo kan. Perlu ini.
Ini udah cetakan kedua. Cetakan dulu. Nah, kemarin kan diterbitkan Pataba kan Blora. Hmm. Pataba yang inisiasi Bapak Susilotur itu loh adiknya Ya, ya. Pram. Ya. Ya, itu aku sebenarnya sebelum deal sama Pataba ngirim naskahku ke beberapa penerbit. Cuma nggak ada respon, yang respon berkelanjutan cuma Pataba, akhirnya tak sikat Pataba ini. Dia ngasih sistemnya kayak gini, udah langsung sikat terbitin. Pertama nyoba 100, habis. Iya. Terus nyoba nyetak lagi. Ini sudah masih banyak atau sudah tinggal dikit aja ini? Ada kok 30-an ada kok. Ya, ya. Tapi ready stock terus bakal Ready stock terus. terus. Sampai utang negara lunas Al. Iya, iya, iya. Masuk. Sampai utang negara lunas. Ya, pokoknya bakal harus dihabisin lah ini nanti bagi yang nonton ini. Harganya berapa harganya? 75. 75. 75. 75. Oke, oke. 75. 320 halaman. Mantap nih. Hasil dari dalam penjara ini. Ya, semoga lah. Nanti kita bikinin acara bedah buku Bisa. biar lebih banyak lagi yang tahu tentang bagaimana kehidupan di penjara Iya. itu. Ya mungkin seperti itu aja sih, Mas. Nanti kita Ikutan. ketemu lagi nanti. Iya. Apa? Ada apa? Enggak lo apa lo? Bahas-bahas setelah ini, setelah dimatikan kameranya aja. Ya, Ya, boleh. Terima kasih, sampai jumpa di Ngobrol Bareng Seniman selanjutnya.